Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 26 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sempat dikhawatirkan hilang di hutan, warga Hatiba Besar Ambon ditemukan selamat. Warga desa Hatipe Besar Ambon, Mario Sahurila, 28 tahun yang sempat dikhawatirkan hilang di hutan, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 25 April 2025. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Ambon menerima laporan mengenai hilangnya Mario dari pemerintah desa Hatipe Besar pada pukul 8.40 waktu Indonesia Timur. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa korban pergi ke hutan untuk mencari sayur sejak Kamis 24 April 2025. Namun hingga pagi hari berikutnya belum juga kembali ke rumah. Hal ini mendorong pemerintah desa Hatipe Besar untuk segera meminta bantuan tim SAR. Merespons laporan tersebut, Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah segera mengerahkan tim SAR gabungan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur menuju lokasi yang diduga menjadi tempat hilangnya korban. Tim gabungan ini terdiri dari personel Basarnas Ambon, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta dibantu oleh masyarakat desa Hatibe Besar. Operasi pencarian dilakukan berjarak sekitar 1,7 km dengan arah 24 derajat ke utara dari kantor SAR Ambon. Setelah melakukan pencarian intensif selama kurang lebih 8 jam, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Mario pada pukul 16.05 waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meskipun terlihat lemas pada jarak sekitar 2,35 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Selanjutnya tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi terhadap Mario dan membawanya kembali menuju kediamannya untuk diserahkan kepada pihak keluarga yang telah menanti dengan cemas. Dengan ditemukannya Mario Sahurila dalam keadaan selamat, Kepala Basarnas Ambon menyatakan bahwa operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan ini, termasuk Basarnas Ambon, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan masyarakat desa Hatipe Besar atas kerjasama dan dedikasi mereka. Teknologi pada tanggal 24 April 2025 pukul 08.00 WT, satu orang warga desa Hatipe Besar atas nama Mario Sahurila, laki-laki umur 29 tahun dengan selamat. Selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban. Kedubes Australia kagumi program inklusi Desa Hunut, sinergi kuat menuju masyarakat inklusif. Kedutaan Besar Australia di Jakarta berkunjung ke Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat 25 April 2025. Kedatangan perwakilan negara tetangga ini bertujuan untuk meninjau secara langsung implementasi program inklusi yang tengah berjalan di tingkat desa. Kepala Desa Hunut Yondri Kapu menyambut hangat rombongan Kedutaan Besar Australia dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia menuturkan bahwa kehadiran kelompok kerja atau Pokja inklusi sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan berbagai kegiatan. Ia juga berharap agar inovasi-inovasi terbaru dapat terus dihadirkan di Desa Hunut demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Generasi Alvin Paron menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Australia dalam membangun masyarakat inklusif di Indonesia. Rumah Generasi sendiri merupakan salah satu NGO lokal yang diperkaya untuk menjalankan program inklusi. Ia menyadari bahwa membangun kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan bukanlah tugas yang mudah. Namun program inklusi memberikan ruang dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Alvin juga menyoroti kolaborasi yang baik antara Pokja Inklusi, pemerintah Desa Hunut, pemerintah Kota Ambon, serta dukungan dari tim inklusi pusat dan Yayasan Bakti. Ia optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, setiap proses akan membawa progres positif menuju Kota Ambon yang inklusif, di mana kelompok rentan pun dapat merasakan manfaatnya. Selaras dengan itu, kuasa usaha Australia untuk Indonesia Gita Kamat mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan perdananya ke Kota Ambon. Gita menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas sambutan hangat dan komitmen mereka terhadap inklusi. Ia menekankan bahwa masyarakat inklusif akan memberikan manfaat bagi semua pihak dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Lebih lanjut, Gita menjelaskan bahwa inklusi merupakan program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kesetaraan gender, hak-hak disabilitas, dan inklusi sosial. Ia juga menggarisbawahi peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mendukung terciptanya masyarakat inklusif melalui kemitraan dengan pemerintah dan komunitas. Di akhir sambutannya, Gita menunjukkan antusiasme besar untuk terus menjalin kerjasama dan belajar dari pengalaman di Kota Ambon. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Australia dan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Desa Hunut. Desa Hunut punya sebuah cenderamata untuk Bapak Kepala misalnya yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau patut mengucap syukur karena di hari ini selaku warga masyarakat Hulu Durian Patah merasa bersyukur dan berterima kasih karena boleh hadir di tengah-tengah warga masyarakat Hulu Durian Patah dari Kedutaan Besar Australia, karena kami yakin bahwa segala sesuatu itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami warga masyarakat Hulu Patah, sehingga hari ini kami boleh ketemu dengan orang-orang baik dari Kedutaan Besar Australia. Yang untuk Tuhan, Ibu kita dari Kedutaan Australia, Desa Hulu Durian Patah ini merupakan salah satu desa yang heterogen, di mana keanekaragaman penduduk yang median desa ini dari berbagai macam suku dan berbagai macam agama yang mendiami Desa Hulu Durian Patah. Tapi saat ini hari ketiga saya di Ambon untuk pertama kali, kunjungan pertama kali, tapi saya sudah merasa betah di sini. Ya. Pemerintah Kota Ambon, Desa Hunut, Bakti, Rumah Generasi, dan tim inklusi. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang telah menerima kami dalam kunjungan saya ke Kota Ambon di Provinsi Maluku. Dan kami sering kali bilang tujuannya agar tidak ada seorang pun yang tertinggal. Hari ini saya sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang praktik baik untuk inklusi kelompok marginal dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Ambon dan khususnya di Desa Hunut. Saya juga sangat bahagia mengetahui Australia dapat mendukung kerja baik ibu bapa semua melalui program inklusi. Kami sadar bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan kebutuhan kaum rentan
itu tidak mudah. Tapi hari ini dengan adanya program inklusi memberikan kesempatan dan ruang untuk kami bisa belajar. Dan kami memiliki pendampingan dari tim inklusi pusat maupun Yayasan Bakti yang terus berkesinambungan sehingga kerja-kerja kolaborasi bisa terjadi dengan baik. Baik itu dari Pokja Inklusi sendiri di 15 desa negeri terkhususnya di Desa Huk, dan juga pemerintah desa serta pemerintah Ambon yang terus bersama-sama bersinergi untuk melihat perubahan dan itu bisa kita terlihat dengan jelas perubahan itu terjadi. Kita Stop reaktif, pesan penting dari penulis filosofi teras saat bedah buku di Ambon. Bedah buku filosofi teras berlangsung di Taman Patimura, Kota Ambon, Jumat 25 April 2025 siang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh sang penulis Henry Manampiring, serta puluhan peserta yang didominasi mahasiswa. Buku yang diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara itu menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan seperti sikap, tindakan, dan pikiran. Di sisi lain, pembaca diajak untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali dengan tenang dan rasional. Dalam sesi diskusi, Henry mengingatkan pentingnya tidak bersikap reaktif dalam menghadapi masalah sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa emosi perlu diberi jeda agar tidak langsung memicu pertengkaran atau konflik. Ia berharap filosofi teras dapat memberi dampak positif dalam kehidupan pembacanya, baik dari segi wawasan maupun pola pikir. Sementara itu, salah satu peserta, Aiman, mengaku bahwa filosofi teras memiliki tempat istimewa baginya. Ini filsafat lahirnya di Yunani, tapi di Indonesia udah cetakan 75. Berarti itu juga tidak berubah. Jadi itu satu yang saya petik ya. 2000 tahun masalah manusia itu aja, walaupun teknologinya berkembang. Dan ada pelajaran kedua yang buat saya penting. Manusia pada dasarnya kita semua sama loh. Ya, sekarang bayar tinggal scan. Tapi masalah orang cemas nggak ada duit sama aja. Mau duitnya koin, mau duitnya QRIS, sama aja masalahnya. orang tetap aja pusing masalah duit, betul? Iya. Jadi masalah kita tidak berubah. Dan ternyata saya baca itu ya, kekhawatiran kita terhadap kondisi politik, ya, bencana alam, kedukaan kalau kita ditinggalkan oleh keluarga, patah hati, pertengkaran. Bagi penulis buku Mega Bestseller Book of the Year di pameran buku internasional Indonesia, Henry Manampiring. Luar biasa, terima kasih untuk kehadirannya di Kota Ambon, Maluku. Kitab suci saya itu yang pertama Al-Quran, setelahnya baru hadis. Habis hadis baru filosofi teras. Di nomor 3 ya? Ya. Saya mau tanya, kita tuh jauh di dalam itu, kita lebih banyak samanya kok. Gitu, semuanya bersaudara gitu kan. Gitu. Jadi itu yang saya tertarik pas mendalami. Jadi sama aja ya, Dan kita tukar-tukaran ya. Kebijaksanaan Timur, kebijaksanaan Asia pun dipelajari oleh orang bule karena ternyata menjawab masalah mereka juga. Jadi manusia itu kalau kita bertengkar terus untuk hal-hal Informasi lainnya, Tribuners, Wali Kota Jumpa Rakyat, Bodewin Watimena sebut warga masih keluhkan masalah yang sama. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengaku hingga saat ini warga masih keluhkan masalah yang sama selama gelaran program Wali Kota Jumpa Rakyat.
Masalah yang disampaikan katanya masih terus berputar pada persoalan batas tanah, sampah, dan proses melahirkan raja definitif. Meski begitu, ia mengaku itu bukanlah suatu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat akhirnya bisa memperoleh wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di samping itu, Watimena mengaku siap mengeksekusi secara cepat terhadap apa yang disampaikan warga. Persoalan disampaikan oleh masyarakat ya terus begitu, bicara soal sengketa batas tanah, bicara soal sampah, bicara soal raja. Nah, tapi yang paling penting adalah masyarakat memperoleh wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Saya rasa wajar inilah semua hal bisa kita eksekusi dengan cepat. Bahkan yang tidak sesuai ketentuan saya tidak segan-segan untuk melarang, ya, untuk kebaikan kota. Nah, yang kita harapkan adalah setiap masyarakat yang datang menyampaikan keluhan mereka bisa diselesaikan. Ya, misalnya tadi soal ganti rugi lahan, ya, minggu depan kita lunasi. Kemudian soal pengungsi di Waringin Pintu, itu kita akan segera memastikan kepada mereka bahwa mereka tidak terganggu dari proses-proses yang ada. Kalau dong ini kan semua masyarakat IPA di sini di situ memang kita kan bilang begini, kalau mau cepat itu belum biasa yang pada itu sampai waktu juga nanti tunggu sampai waktu yang lama, ya. Jadi kira begitu. Yang lain, kalau dong ini kan semua masyarakat IPA di sini di situ memang kita kan bilang begini, kalau mau cepat nolkan. Cuma dia jangan terlalu minta terlalu banyak dulu. Saya begini biasanya. Jadi kalau ada yang masih ragu lebih di calon yang menjadi itu lebih usahakan sudah. Nah. Ya. Itu belum biasa yang pada itu sampai waktu juga nanti tunggu sampai waktu yang lama, ya. Jadi kira begitu. Yang lain, kalau sampai waktu juga nanti tunggu sampai waktu yang lama, ya. Jadi kira begitu. Yang lain, kalau dong ini kan semua masyarakat IPA di sini di situ memang kita kan bilang begini, kalau mau cepat. Lahan 8.836 hektar di Pulau Seram bakal diinvestasi untuk sawit. Dinas PTSP pertanyakan legalitas HGU. Rencana investasi perkebunan kelapa sawit oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN Regional 8 di lahan seluas 8.836 hektar di Pulau Seram menuai sorotan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Kabupaten Maluku Tengah mempertanyakan legalitas hak guna usaha atau HGU yang diklaim sebagai dasar investasi. Lahan yang akan digunakan tersebut mencakup wilayah ulayat di negeri Waraka, Tananahu, Liang Awaya, Sahulau, dan negeri Samasuru. PTPN mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari HGU yang telah diperpanjang. Namun dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Jumat 25 April 2025, Kepala Dinas PMTTSP Maluku Tengah, Mastu Tuakia, menyampaikan keraguan terhadap legalitas HGU tersebut. RDP yang juga dihadiri perwakilan PTPN Regional 8, pemerintah kabupaten dan Saniri Negeri Tananahu itu berlangsung tegang hingga memunculkan keributan kecil. Tuakia menyebut jika proses perpanjangan HGU tidak dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, maka keabsahannya patut dipertanyakan.
Ia menegaskan bahwa Pemda Maluku Tengah tidak ingin kasus investasi bermasalah seperti yang terjadi pada PT Waragonda terulang kembali. Sebagai informasi, rencana investasi ini akan dilakukan di kawasan Unit 1 Kebun Awaya, Kecamatan Teluk Elpa Putih dengan dasar HGU yang diterbitkan pada 1982. Namun dalam RDP tersebut, PTPN Regional 8 tidak membawa dokumen perizinan termasuk HGU terbaru sehingga rapat akhirnya ditunda. RDP akan dilanjutkan setelah PTPN menunjukkan seluruh dokumen yang diminta oleh Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Penjelasan dari Inratu dan Sekretaris, kesempatan berikutnya kami persilakan buat PTPN 18 untuk bisa memberikan tanggapan terhadap teman-teman semua, tetapi tolong menghargai forum rapat. Jadi, terima kasih Pak Sekretaris yang sudah memberikan tambahan argumentasinya. Mungkin hari ini perlu kami sampaikan buat sebelumnya Ketua, sebenarnya yang berhak kemari adalah Bapak Direktur, tapi sehubungan dengan beliau banyak ada Di depan saya tidak melihat di sini ada dokumen HGU. Legalitasnya dia sesuai mekanisme dan aturannya tidak. Jadi itu saja pimpinan terjadi, sehingga kami tetap harus proaktif untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya mungkin setelah mendengar penjelasan dari Inratu dan Sekretaris, kesempatan berikutnya kami persilakan buat Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners. Budidaya udang faname resmi hadir di Bula SBT, jadi yang pertama di Maluku. Budidaya udang faname kini resmi hadir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Erawin Asikin, pada Jumat 25 April 2025 sore. Kegiatan ini ditandai dengan penebaran 100.000 benih udang faname ke satu kolam seluas 1 hektar. Program ini diinisiasi oleh kelompok Lawamena Faname dan menjadi yang pertama untuk skala tradisional di Provinsi Maluku. Menurut Erawin Asikin, budidaya udang faname yang dikembangkan di Bula merupakan langkah spektakuler karena belum pernah dilakukan sebelumnya di Maluku dalam skala tradisional. Meski budidaya udang sudah dilakukan di beberapa wilayah lain seperti Pulau Buru, jenis yang digunakan masih benih lokal. Bula menjadi pionir budidaya udang jenis faname di Maluku. Saat ini selain 1 hektar kolam yang telah ditebari benih, total lahan seluas 10 hektar telah disiapkan untuk pengembangan tahap selanjutnya. Potensi budidaya udang ini diyakini membawa dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di wilayah tersebut. Erawin juga berharap agar masyarakat yang terlibat dapat serius mengembangkan program ini hingga berhasil mencapai tahap panen dan berkelanjutan ke depannya.
Ada ambil gambar itu. Masukin di kabel semua itu. Pantai Wailola SBT akhirnya dibersihkan, warga senang. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT akhirnya membersihkan Pantai Wailola, Kota Bula pada Jumat 25 April 2025. Sebelumnya kawasan tersebut tampak tak terurus dan dipenuhi rumput liar. Pembersihan kawasan itu dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan berbagai peralatan. Sekarang area tersebut terlihat bersih dan bebas dari rumput liar yang sebelumnya tumbuh subur. Ardiman, 37 tahun, salah satu warga yang melintas di pantai itu mengungkapkan rasa senangnya. Menurutnya, kondisi itu sudah lama dikeluhkan masyarakat. Ia berharap pemerintah tidak hanya membersihkan tempat tersebut, tetapi juga memperhatikan tempat-tempat lain yang membutuhkan perhatian. Diberitakan sebelumnya Pantai Wailola di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, tampak tak terurus pada Selasa 8 April 2025. Bangunan yang dibangun dengan APBD sebesar 3 miliar rupiah dipenuhi rumput liar dan kekurangan penerangan jalan umum. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Produk halal mengandung babi, Dinas Ketahanan Pangan Tual tarik belasan marshmallow dari peredaran. Tim Satgas Pangan Kota Tual yang diketuai Kadis Ketahanan Pangan atau Ketapang Darnawati Amir menggelar pemantauan sekaligus penarikan terhadap makanan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi. Tim ini terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan, Pertanian, dan Kementerian Agama atau Kemenak. Penarikan dilakukan setelah adanya hasil pengawasan berupa uji laboratorium terhadap parameter DNA atau peptida spesifik porsin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Tim turun langsung ke sejumlah toko modern dan retail di wilayah Kota Tual pada Jumat 25 April 2025 untuk melakukan pemantauan sekaligus penertiban produk yang dimaksud. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran diantaranya toko Aneka, GM Mart, serta 7 toko retail modern lainnya yang tersebar di Kota Tual. Sebelum penarikan dilakukan, Darnawati terlihat memberikan penjelasan kepada para penanggung jawab toko terkait pentingnya pemahaman soal produk berlabel halal, namun mengandung porsin atau unsur babi. Dalam pemantauan tersebut, belasan produk jenis marshmallow yang masih terpajang langsung ditarik dan disegel. Produk-produk itu antara lain Comcom Flower Mellow, Comcom Marshmallow, Comcom Mellow POP, dan lainnya. Darnawati menambahkan Dinas Ketapang menurunkan 3 tim khusus untuk melaksanakan penarikan produk secara serentak sesuai dengan instruksi dari BPOM. Untuk saat ini lanjutnya pihaknya masih melakukan penarikan dan penyegelan. Namun apabila ke depan masih ditemukan toko yang menjual produk tersebut, pihaknya tidak segan melakukan peneguran. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.